Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Adali Sukor Sekuritas. Ya, IHSG akhir pekan ditutup menguat 1% mendekati level 6.500. Untuk membahas prospek IHSG pekan depan, kita telah bersama dengan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Mas Bernardus, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di Closing Market. Pas, kalau melihat pergerakan indeks harga saham gabungan nampaknya cukup membahagiakan, hari ini naik lebih dari 1%, hampir menyentuh 6.500. Seperti apa analisis dari Anda? Apa yang kemudian jadi katalis positif sehingga indeks kita bergerak di zona positif? Oke, jadi kita melihat bahwa perdagangan semalam Dow Jones juga mengalami penguatan cukup signifikan dikarenakan adanya kebijakan atau decision, yaitu Senat telah menyetujui untuk menaikkan plafon hutang dari Amerika Serikat itu sendiri. Nah, oleh karena itu dampak dari hal tersebut adalah kaitannya mengenai bursa Asia yang mengalami di zona hijau royo-royo di perdagangan pada pagi hari ini. Dan ini pun diikuti oleh bursa Indonesia yaitu IHSG, yang mana IHSG hari ini menguat di kisaran area 6.481 atau naik 1,02% dari perdagangan sebelumnya. Dan ini juga tidak luput dari pengaruh harga komoditas, yang mana kemarin harga komoditas 2 hari beruntun sempat terseok turun, yaitu terutama harga komoditas kaitannya mengenai coal dan juga CPO. Tetapi di perdagangan hari ini harga coal dan juga CPO mulai beranjak naik, yang mana Indonesia merupakan negara yang proxy to commodity, sehingga kenaikan dari harga komoditas CPO dan coal ini menunjang kenaikan IHSG. Karena investor cukup optimis dengan kenaikan harga komoditas ini akan mampu meningkatkan atau mendongkrak performa perusahaan-perusahaan yang kaitannya mengenai pertambangan, namun juga akan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia, yang mana sebagian besar masyarakat Indonesia selain dari pertanian, pendapatannya berasal dari sektor pertambangan. Kira-kira untuk pekan depan indeks kita bisa tembus 6.500 tidak, Mas Bernardus? Apa katalis positif yang dibutuhkan untuk mencapai level itu? Oke, untuk perkiraan minggu depan kita melihat bahwa IHSG ada potensi untuk menembus area 6.500 sampai 6.550. Hal yang bisa menunjang kenaikan harga IHSG adalah kaitannya mengenai performa kuartal 3, kaitannya mengenai emiten. Jika ternyata di luar ekspektasi atau di atas konsensus, padahal di kuartal 3 ada PPKM darurat yang mengakibatkan perekonomian tersendat, ini akan menjadi sentimen positif. Akan tapi, jika kuartal ketiga banyak result emiten yang ternyata jauh di bawah ekspektasi akibat adanya PPKM darurat, tentu saja ini menjadi kesempatan malahan untuk kita melakukan aktivitas buy on the weakness. Jadi untuk kisaran minggu depan, perkiraan pergerakan IHSG ada di kisaran area 6.300 sampai dengan 6.550. Dan rekan-rekan sekalian bisa antisipasi di dekat-dekat area support seperti kisaran area 6.380, 6.300, dan juga 6.450 untuk melakukan akumulasi bertahap saham-saham blue chips yang mana saat ini menjadi penggerak utama IHSG di beberapa hari terakhir ini. Artinya tapi ekspektasi kinerja emiten di kuartal ketiga dari investor seperti apa sebetulnya, Mas Bernardus? Sektor apa saja yang kira-kira akan mencetak kinerja positif? Ya, kalau dari ekspektasi investor sendiri, investor beranggapan bahwa di kuartal 3 ini tidak akan sebaik di kuartal 2 dikarenakan adanya PPKM darurat. Sehingga jika malah ada kejutan di kuartal 3, ini malah akan menjadi sentimen yang bisa mengakibatkan IHSG tembus di area 6.500 sampai 6.550. Akan tapi, bisa sampaikan, jika ternyata hasil di bawah konsensus, ini malah menjadi opportunity untuk buy on weakness. Karena saat ini kita melihat inflow asing yang cukup besar ke IHSG, yang bahkan telah mencetak rekor tertingginya beberapa minggu terakhir ini. Sehingga ini bisa menjadi acuan atau menjadi area untuk kita melakukan buy on weakness jika terjadi potensi di bawah konsensus. Karena di kuartal 4 nanti ini sendiri, karena harga CPO yang tinggi sekali dan juga harga coal yang terus mencetak all time high-nya, serta masyarakat Indonesia majority berasal dari pertambangan, tentu saja ini akan mendongkrak sektor-sektor lainnya seperti perbankan, kemudian banyak orang yang melakukan pembelian properti, kemudian pembelian retail, bagian yang mana akan terdongkrak karena adanya komoditi boom di tahun 2021, terutama di kuartal 4 ini, Patricia. Oke, selanjutnya Mas Bernardus, seperti apa kemudian Anda melihat tren rotasi saham dengan adanya pengaruh window dressing di bulan Oktober ini? Kira-kira rekomendasi bagi investor untuk skala retail seperti apa?
Oke, untuk yang pertama kita bisa melihat bahwa sektor komoditas masih menjadi sesuatu yang menarik, akan tapi volatilitas bisa diperhatikan cukup tinggi. Karena tentu saja dari angka terendahnya sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk komoditas masih bisa kita koreksi, tapi porsinya kita kurangin. Yaitu untuk sektor komoditas, kita bisa melihat untuk coal, kita bisa proyeksikan Adaro, dan juga PTBA serta United Tractor. Sedangkan untuk sektor CPO, kita bisa perhatikan LSIP, yang merupakan emiten kaitannya mengenai crude palm oil, yang mana nanti di bulan November, tanggal 4 November ada Hari Raya Diwali, di mana Hari Raya Diwali ini biasanya demand dari CPO itu akan meningkat, terutama dari India yang memiliki 1 miliar penduduk, dan ini mampu mendongkrak harga CPO. Selain itu kita juga melihat bahwa earnings dari LSIP di kuartal 2 dan kuartal 3 hasilnya sangat luar biasa mengembirakan, yang mana ini mampu mendongkrak sentimen positif akan LSIP itu sendiri. Kemudian selain dari komoditas dan agriculture, kita bisa perhatikan sektor-sektor perbankan, yang mana majority indeks kita ditopang oleh sektor perbankan. Sehingga perbankan yang masih cukup menarik untuk kita perhatikan adalah BBNI dan BBTN, di mana BBNI tahun lalu ada direksi baru, sehingga tentu saja ada potensi kitchen shrinking di tahun pertama pemerintahan direksi baru tersebut. Oleh karena itu di tahun ini, yang mana kita melihat bahwa pandemi COVID-19 sudah mereda dan juga kita melihat perekonomian sudah mulai jalan kembali, kita melihat potensi BBNI cukup menarik. Dan selain itu ada BBTN. Kenapa BBTN? Karena banyak orang yang mendapatkan limpahan uang dikarenakan adanya komoditi boom Indonesia ini. Tentu saja sektor properti akan istilahnya booming. Dan tentu saja yang menjadi pendorong sektor properti Indonesia yang banyak memberikan KPR adalah BBTN, yang mana kita bisa perhatikan area support di kisaran 1.480. Dan tentu saja kita tidak lupa sektor properti kita bisa perhatikan seperti SMRA dan CTRA, yang mana banyak berfokus kepada landed house, di mana orang-orang ketika mendapatkan uang atau dana, biasanya mereka akan invest ke landed house terlebih dahulu, dan juga kaitannya mengenai PPKM, SMRA dan CTRA ini juga memiliki mall-mall, sehingga ini menjadi potensi yang menarik. Dan yang terakhir yang tidak lupa, perlu perhatikan sektor retail, di mana kita melihat masyarakat Indonesia sebagian besar bergerak di sektor komoditas, terutama kaitannya mengenai di luar daerah, selain dari pertanian. Oleh karena itu, Ramayana atau RALS masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Selain tentu saja adalah MAPI yang di pusat kota. Seperti itu, Pak Tricia. Oke, sentimen lain terkait dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Ini analisis Anda seperti apa kira-kira? Bagaimana kemudian Anda melihat dampaknya terhadap indeks kita ke depannya? Oke, kaitannya mengenai hal ini, kaitannya harmonisasi pajak, ini merupakan suatu kebijakan yang luar biasa dari pemerintah untuk mendapatkan atau meningkatkan pendapatan pajak dalam negeri, sehingga istilahnya pemerintah dapat melakukan expense lebih banyak untuk memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu saya melihat bahwa kaitannya mengenai NPWP dan NIK dan kenaikan pajak dari maksimal 30 ke 35% untuk PPh, ini menjadi hal yang cukup menarik untuk kita simak, karena pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, yang mana ini mau berpotensi buat pemerintah untuk melakukan expense lebih banyak lagi untuk tujuannya memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Apalagi pasca COVID-19 yang mana kita sempat mengalami resesi, dan ini mampu menstimuluskan kaitannya mengenai pendapatan atau peningkatan pendapatan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Seperti itu, Patricia. Oke, Mas Bernardus, survei Bank Indonesia kemudian menunjukkan adanya perbaikan optimisme untuk kondisi ekonomi ke depannya. Investor sendiri melihat hal ini seperti apa kira-kira? Apa sebetulnya yang menjadi fokus dari investor ke depannya? Oke, fokus investor terutama untuk kaitannya mengenai investasi Indonesia adalah kaitannya mengenai perbaikan investasi after COVID-19. Di mana COVID-19 sudah mulai mereda, dan tentu saja komoditi boom ini akan mampu menarik perhatian para investor, terutama hingga kuartal 1 atau kuartal 2 tahun depan. Karena kita perkirakan komoditi boom atau krisis energi ini tidak akan dapat diselesaikan secara singkat, terutama oleh pemerintah China maupun Eropa yang saat ini sudah kehabisan energi. Oleh karena itu Indonesia yang proxy to komoditi ini akan menjadi cukup menarik untuk kita perhatikan hingga kuartal 2 tahun depan. Bahkan potensinya IHSG bisa menembus all time high recordnya hingga kuartal 2 nanti tahun 2022. Oke, terakhir prediksi Anda untuk perdagangan kita di indeks harga saham gabungan pada hari Senin nanti seperti apa? Mas Bernardus, kemudian rekomendasi saham juga untuk investor?
Oke, untuk perdagangan hari Senin nanti saya perkirakan karena rally yang cukup panjang di minggu ini, kita melihat bahwa IHSG akan ada kesulitan untuk menembus area resisten kisaran area 6.500. Oleh karena itu ini malah menjadi potensi kita sebagai seorang investor untuk bisa perhatikan area-area support IHSG di kisaran area 6458, 6450 dan 6380 untuk lakukan buy on weakness. Terutama jika ada berita-berita yang kurang enak terkait mengenai Evergrande atau berita lainnya yang nanti bisa menggelontorkan pasar, ini malah menjadi potensi kita untuk melakukan buy on weakness. Demikian, Patricia. Oke, indeks harga saham gabungan diprediksi berpotensi untuk berada di level 6.500-an. Terima kasih Mas Bernardus atas informasi dan juga analisis dari Anda. Salam sehat. Salam sehat.